Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Ta'limul Muta'allim dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan ma'unah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di dalam tema yaitu apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang santri atau seorang thalib, seorang siswa. Di halaman 54 kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Syi'run utawi iki iku syair. Ya talibal ilmi he wong kang loro ilmu. Ya talibal ilmi he wong kang loro ilmu. Bashir netepono sira. Bashir. Jadi kalau dibaca sampai situ roknya disukunkan karena itu namanya fi'il amar. Bashir. Tapi kalau mau disambungkan maka roknya berharokat kasroh. Bashiril wara'a. Al-wara'a ing wira'i. Alif di sini adalah alif tambahan. Al-wara'a itu tambahan. Asalnya tanpa alif, al-wara'a. Wajannib lan ngetohono sira an-nauma ing turu. Wahdhar, sama juga dengan basyir. Wahdhar fil amar, maka sukun. Cuman karena ingin diteruskan dengan kalimat setelahnya, maka dibaca kasroh. Wahdharish shiba'a. Juga sama, asy-shiba'a itu tanpa alif, ditambahin alifnya itu tambahan saja supaya sesuai dengan wazan syairnya. Jadi kalau membuat syair itu ada wazannya, ada taf'ilahnya. Wajannib lan ngetohono sira an-nauma ing turu. Wahdhar lan wetiyo sira asy-shiba'a ing warak. Dawim ngelanggengno sira ala darsi ngatese daras. La tufariku ojo pisah sapa sira hu ing daras. Fal ilmu mongko utawi ilmu bidarsi kelawan daras. Iku koma tetep opo ilmu. Wartafa'a lan tambah opo ilmu. Artinya, ya talibal ilmi, wahai orang yang mencari ilmu. Ini ilmu apapun ini, ya ilmu agama, ilmu umum, semuanya tanpa terkecuali. Intinya orang yang mencari ilmu, basyiril wara'ah, maka ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah basyiril wara'ah, hendaknya ia memiliki sifat wara', wira'i. Apa itu wira'i atau wara'? Wara' itu artinya suka bertirakat. Itu wara'. Artinya tidak terlalu mengedepankan hawa nafsu. Nah, jadi kalau makan, ya makan secukupnya. Secukupnya saja. Tidur juga secukupnya. Kalau memang butuh refreshing, maka refreshingnya pun juga secukupnya. Maka wira'i itu adalah orang yang suka bertirakat. Biasanya kalau di pondok itu tirakatnya bentuknya mungkin bisa berupa dares, baca kitab atau menghafal Al-Quran, itu juga termasuk tirakat. Puasa Senin Kamis itu juga termasuk tirakat. Atau mendawamkan zikir-zikir tertentu.
baca sholawat beberapa kali, itu juga termasuk tirakat. Yang pertama, maka dia harus perbanyaklah bertirakat. Yang kedua, wajannibin naum, jauhilah tidur. Maksudnya jangan banyak-banyak tidur. Tidur sewajarnya saja. Karena namanya tidur itu adalah kebutuhan. Artinya kalau tidak tidur pasti yang namanya manusia siapapun itu pasti akan pusing. Ya tidur silahkan tidur, tapi jangan sampai melebihi dari batas yang dibutuhkan. Orang normal itu tidur 1 hari semalam selama 24 jam, itu paling banyak itu 8 jam. Paling banyak itu sudah. Jangan sampai kurang dari itu ataupun lebih dari itu. Maka silakan diatur sendiri. Kalau suatu misal di siang hari harus sampai tidur, maka alokasinya berapa? Nah, jadi sebelum duhur, kalau sampai pas lagi libur, maka itu ada namanya waktu tidur di siang hari. Disebut dengan qailulah. Qailulah itu artinya tidur di waktu siang. Biasanya sebelum duhur, jam-jam 11 itu. Maka ada perkataan mangqala fin nahari batala wudu'uhu. Man, barang siapa. Qala di sini artinya apa? Bukan berkata, tapi qailulah. Barang siapa yang tidur qailulah di waktu siang, batala wudu'uhu, maka wudu'nya batal. Kalau diartikan qala di sini berkata, ya fatal maknanya. Barang siapa yang berkata di waktu siang, maka batal wudunya. Fatal, maknanya fatal. Inilah pentingnya kita mengetahui bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya gung nangkung ya, hanya sedikit saja yang dia ketahui, akhirnya salah makna. Qala yang seharusnya diartikan tidur siang, malah diartikan sebagai berkata. Maka yang kedua, wajannibin naum, jangan terlalu banyak tidur. Ini enggak. Justru ketika dia di masa pesantren justru tidurnya banyak. Waktu kegiatan tidur, pagi kursus tidur, di sekolah juga tidur. Kemudian waktu dinia tidur. Waktu jamaah juga tidur. Ada kayak gitu, ada. Jadi ketika jamaah sujud terakhir tidur dia, tidak bangun-bangun. Sampai imam itu salam, dia tetap dalam keadaan sujud. Temennya yang ada di sampingnya panik. Wah, ini jangan-jangan sudah dipanggil oleh yang kuasa. Akhirnya dibangunkan, moro-moro langsung salam ya, assalamualaikum. Apakah ada? Ada kayak gitu, ada. Saya ngelihat sendiri itu terjadi pada teman tidur. Ada lagi yang tidurnya itu kuat banget. Jadi suatu ketika, ini juga teman saya yang saya tahu sendiri. Jadi suatu ketika, kalau dulu kan mau puasa itu ketika sahur kan mereka siap makanan sendiri. Nah, ditaruh di sampingnya. Dia habis beli nasi, ditaruh di sampingnya. Habis itu dia pengen tidur sebentar. Nanti bangun ketika menjelang subuh gitu. Jadi nanti sahurnya pengennya di akhir-akhir waktu. Dia pengen mengejar kesunahan. Akhirnya dia tidur, bangun-bangun, ternyata nasi yang ada di sampingnya itu sudah basi. Padahal masih baru beli dan ternyata nasi yang di sampingnya sudah basi. Dia tanya kepada temannya, ini kok sudah basi nasi saya ini? Iya, gimana ndak mau basi, lawang sehari semalam. Jadi sehari semalam itu dia tidur 24 jam. Ada itu anak pondok kayak gitu, ada. Jadi kalau dulu kan pondokan itu di bawah itu mereka bikin kayak ruangan rahasia gitu. Jadi kan pondok-pondok lama itu biasanya di bawah itu kan ada ruangan kosong. Biasanya terbuat dari jadi kotaannya atau kamarnya itu dari bambu. Atas itu ada kayak gazebo, tahu gazebo sampean. Nah, gazebo itu kan di bawahnya kan ada ruangan kecil. Itu dikasih
triplek juga gitu. Jadi mereka tidurnya di bawah situ. Jadi kalau keamanan ndak ngontrol, ndak tahu kalau ada yang tidur di sana. Itu 24 jam akhirnya tidur. Ya tidak apa-apa, silakan tidur tapi sewajarnya. Waktunya tidur ya tidur, waktunya belajar belajar. Kalau dijadikan waktunya belajar dijadikan tidur, itu tidak enak, pusing. Kebanyakan tidur juga pusing. Dan yang ketiga, wahdari syibaa, dan hindarilah terlalu kenyang. Kata Rasulullah, nahnu qaumun, kita adalah kaum atau orang-orang. La na'kulu illa naju'. Kita tidak akan makan kecuali kalau kita sudah lapar. Kalau sudah lapar baru makan. Dan setelahnya, wa idza akalna la nashba, apabila kita makan, maka kita tidak terlalu kenyang. Artinya mulai makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau santri sebaliknya, mau lapar ndak lapar, makan udah. Kapan berhentinya? Kalau sudah kekenyangan. Dengga-dengen kalau bahasa Maduranya itu. Jadi kalau ketika sudah ndak kuat jalan itu baru berhenti sudah. Wahdari syibaa. Kemudian yang keempat, dawim 'alad darsi. Dawim 'alad dars. Belajar itu harus konsisten, harus istiqomah. Jangan sekarang rajin, habis itu besoknya tidak belajar lagi. Jangan. Mending belajar sedikit saja, tetapi itu konsisten. Karena konsisten itu penting. Meskipun sedikit, tidak apa-apa. Satu misal, ada yang menghafal Al-Quran, nyetor. Meskipun satu hari nyetor satu lembar atau satu ayat, tidak masalah. Yang penting apa? Yang penting istiqomah. Terus begitu. Jadi kayak batu, sekeras apapun batu, apabila dia dialirkan atau dikucurkan air yang lemah itu, tapi tiap hari tes, maka batu itu akan bolong juga, Itu yang menginspirasi seorang ulama namanya Ibnu Hajar. Ibnu itu artinya putra, Al-Hajar batu. Kenapa disebut Ibnul Hajar, anak batu? Karena beliau ketika mondok belajar, awal-awal itu merasa kesulitan. Belajar sudah sungguh-sungguh, tapi kok tidak masuk-masuk pelajarannya. Melihat teman-temannya sudah banyak yang pinter-pinter, beliau belum bisa apa-apa. Akhirnya rasa putus asa muncul. Kayaknya saya tidak punya bakat dalam bidang belajar ini. Pulang beliau. Maksudnya ingin boyongan, pulang. Nah, di perjalanan beliau melihat ada batu yang retak gara-gara ditetesi oleh setetes air, setetes demi setetes air. Akhirnya bolong juga. Beliau mikir, kalau batu yang keras itu saja bisa luluh, bisa berlobang dengan air yang lembut seperti itu, bagaimana dengan akal saya? Kuncinya apa? Kuncinya istiqomah. Kalau airnya cuma jatuh sekali saja, habis itu tidak pernah jatuh lagi, kira-kira berlobang apa enggak? Enggak, tapi kalau terus gitu kan, setiap detik di tes, pada akhirnya juga berlobang. Maka itu pentingnya istiqomah. Dawuhnya Rasulullah, al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Bahwa istiqomah itu lebih penting, lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah itu artinya kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada seorang wali. Kayak satu misal, bisa terbang. Bukan karena naik pesawat, enggak, memang bisa terbang. Atau bisa berjalan di atas air. Bukan karena ia sedang naik perahu, enggak, tapi memang bisa berjalan di atas air. Itu namanya karomah. Atau seperti seseorang yang mampu bisa mendatangkan gajah di depan mata kita langsung ser gitu kan, karomah yang didatangkan oleh seorang wali. Nah, karomah yang semacam itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan istiqomah. Maka istiqomah itu penting.
Dawim 'ala darsi la tufariquhu, janganlah sampeyan itu berpisah dengan belajar itu. Artinya la tufariquhu di sini jangan sampai ada 1 hari atau 2 hari atau secelah sedikit pun sampeyan meninggalkan pelajaran. Tetap harus belajar terus, belajar terus, belajar terus. Fala ilmu bid-darsi, maka ilmu itu didapatkan dengan belajar. Tidak ada ilmu itu, meskipun ilmu laduni ya, ilmu laduni itu juga didapatkan melalui belajar. Enggak moro-moro langsung pinter gitu kan. Langsung bisa berubah, langsung jadi syekh sampean. Enggak. Tetap harus belajar, harus ada usaha. Harus ada usaha. Fala ilmu bid-darsi qama wartafa'a, maka dengan ilmu dengan belajar itu, maka ia akan qama wartafa'a, ia akan berdiri dan akan naik. Itu kunci rahasia seseorang sukses dalam belajarnya. Wa yautani mala nyento carah sopo tolib, wa yautani mala nyento carah sopo tolib. Iltanama yautanimu, artinya mengambil ghanimah. Apa itu ghanimah, Ustaz? Ghanimah itu artinya harta rampasan perang. Jadi dulu itu kalau perang biasanya pasukan yang menang ini kemudian mengambil harta-harta dari pasukan yang kalah. Itu namanya ghanimah. Ini salah satu tawaran yang bisa diambil ketika perang, dapat ghanimah, harta rampasan perang. Nah, waktu muda ini juga adalah ghanimah. Ayyamul hadatsati ing pira-pira dinane sedeng-sedengane umur utawa enom. Wa unfuani syababi lan kawitane enom. Mumpung masih muda, masih kuat belajar, mata masih kuat, masih tidak usah membutuhkan kacamata, telinga masih kuat, masih normal. Mumpung sebelum datangnya budak itu. Kalau masih muda sampean mau dengarkan apapun bisa. Mau mendengarkan suara kembang api atau bahkan mendengarkan jangkrik bisa. Tapi kalau sudah tua, umur 60, 70, celok bi kompoya, mbah, hah? Mbah, hah? Pakai speaker, mbah, hah? Tetap, kenapa? Itu sudah tua, faktor usia. Pun juga sama tenaganya, kalau masih muda itu kan jalan dari sini ke Manarul Quran kuat Aziza. Kenapa? Masih muda. Coba nanti umur 60, umur 70 Aziza suruh jalan dari sini ke Manarul Quran. Nyampe sini paling nyampe rumahnya si siapa? Ya Lina sudah mokuk, sudah capek sudah. Maka di masa muda ini, masa yang emas, gunakan waktu sebaik mungkin. Kalau mau belajar, maka gunakanlah dengan belajar dengan sebaik mungkin. Kama koyo barang kila kang den ngendikaake apa ma bi qadaril kaddi kelawan kira-kirane kangelan tu'ta den paringi sira matarumu ma ing barang tarumu kang nejo sira faman mongko utawi sabane wong iku ramah lamun nejo sapa wong almuna ing pira-pira perkara kang den sejo lailan ing dalem bengi
yakumu mongko ngadeg sapa man. Artinya biqadril kaddi tu'ta ma tarum, berdasarkan pengorbanan, berdasarkan tingkat kesulitan yang dihadapi seseorang itu, maka cita-cita yang diharapkan itu akan diberikan. Jadi sesuai dengan ujiannya. Kalau ujiannya anak SD, maka akan mendapatkan ijazah SD. Kalau ujiannya anak SMP, maka dapat ijazah SMP. Kalau ujiannya S3, maka mendapatkan ijazah S3. Dan setiap ujiannya ini berbeda-beda. Tingkat kesulitannya berbeda. Anak SD tentu tidak sesulit S3. Pun juga sama, penawarannya pun juga sesuai. Karena apa? Berdasarkan tingkat. Contohnya begini, sampeyan naik beca dengan naik pesawat. Naik beca dengan naik pesawat. Kira-kira lebih mahal mana? Pesawat. Kenapa? Karena dari sisi efisiensi waktu, dari sisi kenyamanan, dari sisi tingkat kesulitan membuat pesawat itu, dari sisi tingkat menyopir, mengontrol pesawat itu kan lebih susah daripada beca. Makanya kita akan mengeluarkan banyak uang ketika kita naik pesawat dibandingkan naik beca. Maka cita-cita itu sesuai dengan jerih payah yang dilakukan. Faman ramal muna, barang siapa yang menghendaki cita-citanya terwujud, lailan yakum, maka dia harus bangun malam. Ngapain bangun malam ini Ustadz? Apakah nonton BTS atau nonton drakor? Nonton Squid Game ya? Atau nonton apa? Enggak, maksudnya yakumul lail di sini ya sholat malam, doa, minta kepada Allah, ya Allah, kabulkanlah doa kami, cita-cita kami. Wa ayyamal hadatsati faghtanimha, wa ayyamal hadatsati lan ing pira-pira dinane enom. Faghtanim mongko cara hosira ha ing ayyamal hadatsa. Ala innal hadatsata iling-ilingo tuhune mungso enom iku la tadumu ora langgeng opo hadatsa. Maka oleh karenanya pergunakanlah, optimalkanlah waktu muda dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena waktu muda itu tidak pernah akan kembali apabila ia telah lewat. Karena waktu muda ini tidak akan selamanya. Ya kalau orang di surga itu semuanya muda-muda semua. Tidak ada yang kecil sehingga dia, mohon maaf, ngengek di pempesnya. Tidak ada di surga itu. Atau muda atau tua yang yang punggungnya itu sudah bau balsem. Karena orang tua kan punggungnya sudah bau balsam. Kenapa? Dikerik gitu kan ya. Sebentar-sebentar masuk angin, sebentar-bentar masuk angin. Semuanya muda-muda semua di surga. Itu di surga. Tapi kalau di dunia, sampean waktu muda ini paling cuman dari umur 15 sampai umur 30. Itu masih masa-masa kuatnya itu. Kalau disuruh lari itu saya bisa ngejar, kalau cuman ngejar bebek ya. Maksudnya sepeda motor sama motor bebek sih kekejar itu. Atau disuruh makan sambel masih enak-enaknya itu edut serodut ya. Tapi kalau sudah di atas itu udah umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, sudah mulai berkurang fungsi-fungsi ininya sudah.
Maka pergunakanlah waktu dengan sebaik mungkin. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.